Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ramadhani Tias dari kelas IF1A Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kode program. Ini buat ketiga menu, buatlah kode untuk membuat menu, di mana setiap menu melakukan operasi yang berbeda. Menu tekan 1 untuk perhitungan luas lingkaran, kemudian tekan 2 untuk persegi panjang, tekan 3 untuk luas segitiga. Contoh kode programnya seperti ini, di mana di akhir perhitungan luas, tambahkan pilihan bagi user apakah ingin mengulangi operasi kembali ataukah tidak. Jika user memasukkan ya, maka tampilkan menu kembali dan lakukan operasi sesuai pilihan dari user. Jika user memilih tidak atau T, maka operasi berhenti. Ini codingan yang telah saya buat. Sekarang saya akan menjelaskannya di sini. Ini adalah soalnya. Jadi yang pertama kita bikin sebuah variabel. Di sini saya beri nama looping, boleh diganti X, Y. Kalau variabel terserah kalian mau pakai apa saja. Bisa menggunakan loop sama dengan kita kasih nilainya true. Di sini saya menggunakan perulangan while karena di sini perulangannya tidak ditentukan berapa banyak perulangan. Jika ditentukan berapa banyak perulangan, maka kita menggunakan for. Di kemudian kita enter ke baris kedua, kita bikin while loop. Jadi nilai loop itu selalu benar. Jangan lupa di perulangan kita beri tanda titik 2. Kemudian di dalam perulangan kita tulis print tanda kutip menu. Kemudian di dalam perulangan juga kita tulis print tekan 1 untuk operasi perhitungan luas lingkaran. Kemudian di baris kedua bikin yang sama dengan seperti ini. Print buka kurung tanda kutip. Jika kita ingin mencetak sebuah kalimat, maka teman-teman bisa menggunakan kata print sebagai statement, kemudian jangan lupa diberi kalimatnya. Ini kita copy paste. Yang ini ubah luas persegi panjang. Kemudian yang nomor 3, lakukan yang sama, print, buka kurung tanda kutip. Kemudian ini diubah luas segitiga. Kemudian yang ini di dalam perulangan juga kita bikin variabel. Di sini saya menamainya dengan variabel x, di mana nilai x ini adalah inputan berupa integer, input, buka kurung, masukkan pilihan Anda. Nah, integer ini bisa kita ubah
string, kalau integer ini hilang, maka ini akan menjadi string di datanya. Jika integer ini dirubah boolean, maka akan menghasilkan boolean. Bisa integer, bisa boolean, bisa string. Itu tipe-tipe data ya. Kemudian di dalam ulangan ini kita bikin percabangan, yaitu if jika x sama dengan 1, jika nantinya user memilih 1, yaitu untuk menghitung luas lingkaran, maka kodenya akan berjalan di if x sama dengan 1. Jangan lupa diberikan dari kedua. Kemudian A sama dengan integer, kita inputkan lagi, input, masukkan dari jari. Kemudian kita beri nilai variabel juga di B, sama dengan rumusnya luas lingkaran itu I kali R kuadrat. Jadi saya pilihnya menggunakan 22/7. Kemudian dikali, membuka kurung, A kuadrat. Nah, untuk menghasilkan A kuadrat itu caranya tinggal kali, tanda kali ini ditambah sebanyak 2 kali. Jadi ini artinya adalah A kuadrat. Jadi hasilnya ini nanti akan dikuadratkan. Kemudian ini langsung di print, buka kurung, luas lingkaran sama dengan di luar tanda kutip kita panggil nilai B ini. Jadi hasil B ini kita akan panggil di sini. Cara manggilnya karena di sini ini contohnya yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini jika user memilih 1, maka nanti luas lingkarannya berupa float, itu desimal. Jadi di sini kita bikin float juga, karena jika kita tidak membuatnya float, maka ini akan misalnya integer, bilangan bulat. Jadi ini float, buka kurung, panggil B. Kemudian kali X sama dengan 2. Nah, jika tadi ini akan bekerja jika user memasukkan angka 1 di bagian sini. Jika user memasukkan angka 2, ini 2, ini 3. Jika user memasukkan angka 2, maka yang akan jalan itu kode pembanan ini. Lalu X sama dengan 2, tanda 2. Kemudian kita beri nilai A-nya juga sama dengan integer, kemudian diinputkan, buka kurung. Karena ini luas persegi panjang, jadi kita membutuhkan panjang dan lebar. Jadi ini masukkan panjang sama dengan, kemudian bawahnya lagi kita beri variabel B dengan nilai, dengan menginputkan juga integer, input, kemudian masukkan lebar. Nah, untuk operasinya sendiri seperti apa? Kita beri variabel C sama dengan luas persegi panjang, kan panjang kali lebar. Jadi panjangnya itu tadi variabelnya A, dan lebar itu variabelnya B. Jadi di sini kita tulis A dikali B. Sekarang kita
cetak dengan cara print, buka kurung, tanda kutip, luas persegi panjang sama dengan, nah untuk persegi panjang di contohnya menggunakan nomor 2 ini, 40, jadi bilangan bulat. Jadi kita tetap menggunakan integer, tidak usah bikin quote, jadi langsung koma, C. Nah, jika kita ingin memanggil sebuah variabel, maka kita memanggilnya setelah string tadi, setelah ini, dengan diberi tanda koma. Kemudian, sekarang kita bikin jika user memasukkan angka 3 di pilihan tadi. Tetap elif, X sama dengan 3. Kedua. Jadi kita beri nilai variabel A, kita integer lagi, kemudian diinputkan, buka kurung, segitiga kita membutuhkan, rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita memerlukan nilai alas dan tinggi. Jadi di sini masukkan alas sama dengan, kemudian kita beri nilai variabel B, integer lagi, input, kurung, masukkan tinggi. Nah, kemudian yang C merupakan assignment-nya, rumusnya. Jadi penugasannya assignment itu. Jadi rumusnya kita tulis setengah dikali alas dikali B. Oh ini A tadi itu A sebagai, karena alas itu dimisalkan dengan variabel A. Jika A dan B ini bukan inputan dari user, maka kita tulis A sama dengan 5, B sama dengan 2. Tapi karena dimintanya dari user, jadi kita menggunakan inputan. Kemudian kita cetak juga print, buka kurung, tanda kutip, luas segitiga sama dengan, jangan lupa dipanggil dengan variabel C. C kita panggil. Kemudian tetap di dalam perulangan, namun sini kita buat kalimat seperti ini. Ingin mengulang operasi kembali, caranya di dalam perulangan juga kita bikin variabel sembarang, di sini saya pakai mulai, kemudian inputkan ingin mengulang operasi kembali. Buka kurung, iya, auto. Jadi untuk mulai ini, user itu akan ditanyakan apakah ingin mengulang operasi kembali. Jika user memasukkan Y, berarti akan kembali mengulang operasi. Jika user mengisi T, maka operasi akan berhenti. Kemudian ini tanda tanya. Kemudian
Setelah bacaan ingin mengulang operasi kembali ini, kita akan membuat garis. Gampang jalannya. Kita tinggal print, buka kurung. Karena kita ingin membuat garis seperti ini, lamanya itu tinggal kita gini ya. Ini. Kita bikin tanda kutip, kemudian gini. Namun ini akan sangat memakan banyak waktu, jadi kita persingkat dengan cara, sama dengannya kita mau bikin berapa banyak. Jadi saya mencoba 50, kemudian ini dikali, kemudian string sama dengan. Kalau di dalam string ini kita ubah huruf A, jadi A itu akan dicetak sebanyak 50 kali. Nah, daripada kita nulis sama dengan sampai 50 kali, kita menggunakan ini saja. Kemudian, di dalam variabel ini kita bikin percabangan jika mulai jika mulai itu hasilnya tidak, maka looping akan bernilai false. Sepertinya salah. Nah, hati-hati tulisan false. Jika teman-teman nulisnya F kecil, maka ini akan salah. Jadi tidak harusnya F besar. Seperti ini. Jadi kalau user sudah tidak mau melakukan inputan lagi dengan memasukkan P, maka looping yang awalnya true akan bernilai false sekarang. Nah, ini sekarang kita coba run ya. Di if ini harusnya kita bikin di dalam perulangan juga. Jadi ini. Nah, coba run lagi. Nah, jika kita klik 1, maka diminta luas jari-jari. Masukkan 7. Maka luas lingkarannya adalah 154,0. Nah, ingin mengulangi operasi kembali, jika kita klik Y, maka akan tanya lagi, masukkan dan Anda. Kita pilih 3. Maka akan ditanya ke segitiga. Jadi luasnya saya minta 4, kemudian masukkan tingginya kita 6. Nah, maka luas segitiganya itu 12,0. Nah, jika saya klik T, maka operasi akan selesai. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.